Tempo hari, Karin pergi ke rumah sakit. Sesampainya di gedung rumah sakit, dia mulai ngerasa ada yang janggal. Saat menyusuri koridor, dia berpapasan dengan 2 perawat. Mana nih yang jadi perawat gadungan? Mbak yang ada di sebelah kanan, lihat deh, sepatunya kotor. Dan itu kok, ngeri bener cara megang suntikannya. Mending jauh-jauh dari dia deh, Karin. Adam seorang ahli IT yang selalu bekerja di rukannya. Dia juga jarang keluar rumah, tapi minggu lalu dia pergi piknik. Yeay, saatnya kemas-kemas biar langsung cus. Setelah puas liburan selama seminggu, dia pun pulang, tapi sesampainya di rumah, dia langsung tahu kalau seseorang telah menyelinap tanpa izin. Karena cuma tinggal sendiri, dia segera lapor polisi. Kenapa? Sebelum dia pergi, tempat sampahnya dipenuhi kertas dan bungkus permen. Tapi saat dia kembali, semuanya sudah bersih. Aida suka banget jalan-jalan ke tempat seru. Setelah minta cuti, dia langsung pergi ke bandara untuk terbang ke destinasi wisatanya. Pagi itu cuma tersedia 4 penerbangan. Ke Paris, berangkat jam 7, New York, berangkat jam 7.30, Los Angeles, berangkat jam 8:05, dan Sydney, berangkat jam 8:10. Memangnya Aida mau liburan kemana sih? Sydney, coba deh amati stiker di kopernya. Ada banyak ya, stiker bergambar patung Liberty nunjukin kalau dia pernah ke New York. Kalau Menara Eiffel, artinya dia pernah ke Paris, dan tulisan I Love LA itu berarti Los Angeles. Wah, mood piknik ke Australia, Aida. Rian punya perusahaan besar, sudah berbulan-bulan dia mencari kepala departemen baru di kantornya, tapi belum nemu juga. Setelah ngecek CV dari semua kandidat, dia tahu kalau salah satunya penipu. Kamu tahu yang mana? Semua CV-nya ada 3. Masing-masing pelamar mencantumkan umur, pengalaman kerja, dan pendidikan terakhirnya. Tapi mana bisa orang yang baru lahir pada tahun 2000 kok udah dapat gelar PhD di bidang ekonomi? Sepulang kerja, Yesi langsung menuju kamar. Saat melihat ke dinding di atas tempat tidurnya, lukisan mahal miliknya sudah raib. Dia pun segera menghubungi polisi untuk melaporkan kronologinya. Dia juga menambahkan kalau dia nggak nyentuh benda apapun di situ. Lukisannya tahu-tahu hilang, makanya dia segera melapor. Tapi polisi langsung membekuknya di TKP. Kenapa malah dia yang ditahan? Yesi bilang dia nggak nyentuh benda apapun, tapi kok tempat tidurnya rapi banget. Kalau memang ada pencurian, kasurnya pasti udah acak-acakan. Lagian, gimana bisa sih maling ngambil lukisan itu tanpa nginjek tempat tidurnya? Penjahat bengis telah menyandera Mega di salah satu kamar di kastilnya. Dia bilang Mega nggak akan mungkin bisa lolos dari kamar itu meski di situ ada 3 pintu. Ketiganya dipasangi sensor gerak dan kalau Mega membuka pintu pertama, mekanisme di dalamnya akan langsung aktif dan menyebarkan gas beracun ke seisi ruangan. Kalau dia membuka pintu kedua, sensor gerak akan mendeteksi gerakannya, lalu mekanisme di situ akan menjatuhkan benda super berat. Di balik pintu ketiga, ada kawanan nyamuk berbisa yang nggak bisa dilewati. Tapi anehnya, Mega berhasil lolos loh. Hah? Gimana caranya? Dia mengecoh sensor gerak di balik pintu kedua agar mengira tubuhnya masuk ke situ. Padahal dia cuma melempar sepatunya, kemudian benda berat itu langsung jatuh. Setelah beberapa saat, Mega segera kabur, cuma pakai 1 sepatu.
Kamu punya 5 pensil yang berwarna hijau, biru, dan oranye sudah pendek, sedangkan yang berwarna merah dan kuning masih panjang. Kamu perlu menata pensilmu sedemikian rupa agar yang panjang saling berdekatan, pensil hijau berada di antara pensil oranye dan merah, serta kedua pensil yang di pinggir nggak sama panjang, sedangkan pensil keempat pendek. Jadi, begini urutannya: kuning, merah, hijau, oranye, dan biru. Sebagai karyawan supermarket, kamu diminta untuk menata 3 wadah dari yang paling ringan sampai yang terberat. Wadah kuning lebih berat dari yang hitam, sedangkan 2 wadah hitam seberat wadah kuning dan pink. Oke, gampang aja kok. Taruh wadah pinknya dulu karena paling ringan, kemudian taruh wadah hitamnya. Kalau sudah, tinggal yang kuning deh. Emang perlu banget ya kamu ngelakuin kayak gini di tempat kerja? Detektif Heru sedang membuntuti penjahat, tapi sayangnya dia nggak bisa melihat wajahnya. Si penjahat memakai hoodie dan kacamata hitam. Heru tahu betul kalau pelaku lagi ngumpet di salah satu dari 3 rumah di Jalan Mangga. Saat dia mengetuk pintu rumah pertama, ada cowok yang membukakan pintu. Menurut pengakuannya, dia tinggal sendiri di rumah itu dan gak tahu menahu soal penjahat yang lagi buron. Setelah mengecek seisi rumahnya, detektif langsung tahu kalau dia berbohong. Kok dia bisa tahu? Ada payung yang nyelip di belakang sofa, kondisinya masih basah. Dan di lantai juga ada genangan kecil. Cowok ini bisa jadi penjahatnya atau lagi ngumpetin pelakunya. Marco sedang dalam perjalanan pulang saat badai salju mulai turun. Cuacanya kurang bersahabat, jadi sebaiknya nginep di hotel aja sampai saljunya reda. Hotel itu kelihatan mencurigakan, tapi nggak apa-apa lah. Cuma buat nginep semalam aja kan? Keesokan harinya, dia sudah check out dan menuju ke mobil. Kok aneh ya? Kemudian dia menelepon polisi. Memangnya kenapa? Mobilnya diselimuti salju dan memang seharusnya begitu. Di malam sebelumnya kan hujan salju, tapi kaca depannya sudah bersih. Artinya, seseorang telah memakai mobilnya tanpa izin. Sony beli kue muffin lezat dari kafe, lalu menaruhnya di atas meja kerja. Kue itu mau dia makan saat jam istirahat, tapi setelah dia balik lagi, kue itu telah hilang. Pasti pelakunya 3 orang itu, dan cuma 1 orang yang berkata jujur. Johnny bilang pelakunya Aslan, tapi Aslan bilang dia nggak makan apa-apa. Tony juga bilang kalau dia nggak makan apa-apa. Jadi siapa sih yang udah makan kue itu? Pelakunya Tony. Orang yang berkata jujur hanyalah Aslan. Kalau Johnny atau Tony yang berkata jujur, maka akan ada 2 orang jujur. Padahal Sony tahu cuma ada 1 orang jujur. Ada vampir yang pindahan ke suatu kota besar agar tidak dikenali orang lain. Dia mau menjalani hidup barunya di situ. Tapi saking gak tahannya, dia malah menggigit penduduk setiap malam. Mereka pun takut, lalu meminta bantuan detektif Ryan. Beberapa hari kemudian, dia berhasil mendapatkan 3 tersangka. Ketiganya merupakan pendatang baru di kota itu, dan setelah mendatangi ketiganya, Ryan bisa tahu si vampir bengis itu. Memangnya yang mana? Cowok yang di sebelah kiri punya banyak bawang putih di dapurnya, sedangkan vampir nggak tahan dengan baunya. Tersangka kedua punya banyak alat makan dari perak, dan dia oke-oke aja makan pakai itu. Kalau vampir, mana bisa? Jadi, vampirnya cowok yang berhoodie. Wah, kayaknya ada yang perlu segera pindah nih. Cowok ini mau beli peralatan rumah di toko serba ada.
Saat dia beli 1, harganya Rp10.000. Saat beli 13, harganya Rp20.000. Dan saat dia beli 138, harganya Rp30.000. Sebenarnya dia beli apa sih? Nomor rumah. Dia tinggal di rumah nomor 138, sehingga harus beli 3 nomor yang masing-masing seharga Rp10.000. Saintis nyeleneh berhasil bikin robot yang bernama Jaya. Mukanya sangat mirip dengan manusia. Tapi suatu hari, Jaya kabur dari rumah si ilmuwan karena mau hidup mandiri. Jadi teman sekamarnya vampir tadi aja kalau gitu. Polisi segera mencarinya, tapi ilmuwan itu nggak punya foto Jaya. Mereka langsung tahu kalau Jaya lagi ngumpet di kolam renang. Petugas pun langsung melakukan investigasi dan 4 orang mengaku telah berenang di situ selama 1 jam. Kemudian, petugas meminta mereka ngebuktiin kalau mereka bukan robot. Dengan begini, Jaya akan bisa ketahuan. Memangnya polisi minta mereka ngapain? Menyodorkan tangan. Kalau jarinya kelihatan keriput setelah berenang, dia pasti manusia. Tapi kalau nggak keriput, ya pasti robot. Imelda bilang ke bosnya kalau laporan yang dia bikin telah dicuri seseorang. Cewek itu juga melihat ada orang yang masuk ke ruangannya. Dia pakai hoodie biar mukanya nggak kelihatan. Celana dan kacamatanya juga hitam. Mungkin dia vampir yang tadi? Oh bukan ya. Pelakunya juga pakai cincin bermata besar. Tapi bos Imelda nggak percaya dengan ceritanya. Kenapa? Dia bilang orang itu pakai sarung tangan. Terus gimana bisa cincinnya kelihatan? Pasti Imelda yang menumpahkan kopi ke laporan itu.